Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Caliesta. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG bidang studi bimbingan dan konseling Universitas Palangkaraya. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan tugas uji kinerja saya dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu konseling individu yang dilaksanakan di unit kerja saya SMA Negeri 1 Kumai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Citra. Tadi sudah izin sama gurunya? Sudah, Ibu. Oh, ya udah. Silakan duduk. Silakan duduk, Citra. Baik, Ibu. Gimana kabarnya, Citra? Alhamdulillah baik, Ibu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Ibu baik juga, alhamdulillah. Tadi habis pelajaran apa? Pelajaran fisika, Bu. Habis pelajaran fisika ya, sama Pak Juriman ya? Pak Juriman. Oh, oke. Tadi sulit? Sulit banget. Sulit ya. Tadi datang sekolah teramat ya? Enggak, Bu. Enggak ya, aman ya? Aman-aman. Oke. Citra kira-kira tahu nggak kenapa Ibu pengen kesini? Kurang tahu, Bu. Kira-kira ada apa ya, Bu? Ibu manggil Citra ke sini. Oke, jadi akhir-akhir ini Ibu sering lihat Citra suka menghabiskan waktu sendiri ya. Ibu lihat kamu di perpustakaan sendiri, kadang juga di taman. Kemudian juga laporan dari siapa ini, wali kelas. Dari wali kelas nilai kamu juga dibandingkan semester-semester sebelumnya agak turun gitu ya. Benar, Ibu. Nah, oke. Jadi dari yang Ibu lihat, dari yang Ibu dapatkan, data yang Ibu dapatkan, Ibu ingin cari tahu nih kira-kira apa yang sedang terjadi sama Citra. Makanya di sini Ibu pengen melaksanakan konseling. Sebelumnya udah pernah konseling? Belum pernah, Bu. Tapi udah pernah dengar kata konseling belum? Untuk mendengar kata konseling sering sih, Bu. Oh, sering ya, tapi Sering. ngikutin konseling belum pernah. Belum pernah. Oke. Nah, Ibu jelaskan ya. Jadi konseling itu adalah salah satu layanan BK. Kalau mungkin kamu pernah taunya BK itu cuman tempat anak-anak yang bandel, anak-anak yang suka bermasalah, Iya, benar. yang kenakalan. Nah, padahal tuh Melanggar enggak. peraturan gitu. Nah, ya melanggar peraturan. Padahal enggak. Nah, ini salah satunya konseling itu adalah salah satu layanan BK. Jadi di sini ada konselor dan ada konseli. Konselornya yaitu Ibu sendiri, konselinya adalah kamu. Dimana kita di sini ingin membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapin konseli atau yang dihadapin siswa, yaitu kamu itu ya. Nah, di dalam konseling itu ada beberapa asas yang mengaturnya. Jadi ada asas keterbukaan, ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan
banyak lagi ya pokoknya. Baik. Tapi yang ibu tekankan di sini ya, yang pertama ada asas kerahasiaan. Pasti itu asas kerahasiaan. Jadi maksud ibu, Citra itu mau ikut konseling di sini. Di sini apapun data yang Citra ceritakan atau apapun masalah yang Citra ceritakan, insya Allah akan ibu jamin kerahasiaannya. Karena memang tugasnya ibu sebagai konselor atau sebagai guru BK di sini untuk menjadi guru yang amanah, menyimpan rahasia yang ingin kamu sampaikan. Itu ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya asas kerahasiaan, asas keterbukaan, di mana di sini harapan ibu selama proses konseling Citra itu terbuka dengan apa yang Citra rasakan, apa yang Citra hadapi, apa yang menjadi permasalahannya Citra. Nah itu ya, jadi terbuka tanpa terbebani, ya pokoknya tanpa terbebani lah. Selain itu juga di sini ada asas kesukarelaan. Jadi harapan ibu Citra itu ikut konseling ini tidak merasa terpaksa dan juga tidak merasa dipaksa. Nah, bagaimana Citra? Tidak merasa dipaksa Dan tidak merasa terpaksa ya untuk mengikuti konseling ini. Jadi gimana? Baik ibu, saya paham. Siap untuk ikut Siap. konseling ya? Oke. Kalau memang bersedia untuk mengikuti konseling ini ya, jadi konseling kita mungkin berlangsung antara 30 sampai 45 menit. 30 sampai 45 menit. Oke. Ya, siap? Siap. Boleh ya, bisa ya. Nah, oke. Nah, sekarang coba ceritakan kira-kira ada masalah apa yang sedang Citra hadapi berdasarkan tadi yang ibu lihat kamu suka menyendiri, terus nilai kamu mulai turun gitu. Ada yang ingin diceritakan, diungkapkan? Gimana ya Bu ya? Memang akhir-akhir ini nih Citra suka sendiri gitu. Kamu suka menyendiri, Suka menyendiri. kenapa kira-kira? Mungkin yang melatar belakangnya yang pertama Citra orangnya susah bersosialisasi. Oke, kamu susah bersosialisasi Ya, dan kapan jadi- itu Cit? Sebenarnya dari SMP sih Bu itu saya baru ngerasa kayak gitu. Oke, Sehingga kalau misalnya Citra mau ke perpus, mau ke kantin, itu lebih sendiri aja gitu Bu. lebih suka menghabiskan waktu sendiri gitu ya? Ya benar. Terus yang kedua masalah motivasi juga sih Bu. Jadi Oke. kenapa kata ibu tadi kan nilai Citra nurun ya Bu ya? Itu karena juga Citra kehilangan motivasi Terus kehilangan motivasi dari dalam diri dari sendiri dalam diri sendiri. atau dari luar atau kedua-duanya? Dua-duanya sih Bu, tapi lebih banyaknya dari luar soalnya Citra juga bergantung seperti itu. Oh begitu. Jadi gini ya Cit ya, tujuan konseling kita di sini adalah bagaimana Citra itu bisa menyelesaikan masalah Citra sendiri gitu ya. Dengan cara Citra itu mampu menyelesaikan masalah dengan kompetensi yang kamu miliki, kemampuan yang kamu miliki. Kemampuan yang Citra miliki. Iya, dan agar kamu itu dapat mengaktualisasikan diri kamu gitu. Maksudnya dapat mengembangkan diri kamu gitu ya. Jadi yang bisa menyelesaikan masalah ini ya bukan ibu, bukan orang lain, tapi kamu sendiri gitu. Oh, baik Ibu. Ya, itu ya. Jadi tujuan konseling kita kali ini pun seperti yang teknik yang ingin ibu gunakan, yaitu teknik PCT ya, atau Person Centered Therapy. Jadi di sini teknik ini berpusat pada kamu Cit. Berpusat pada Ya, saya sendiri gitu. berpusat pada kamu sendiri. Itu tadi yang ibu jelasin. Jadi kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan kompetensi yang kamu miliki atau kemampuan yang kamu miliki. Kemampuan yang saya miliki. Jadi gimana? Saya tertarik dan saya mau mencoba metode itu Bu. Oke, nah sekarang coba ceritakan lebih jauh mengenai tadi, kita bahas satu-satu dulu mengenai masalah apa nih dulu ya? Masalah apa dulu ya? Motivasi. Nah, sekarang masalah motivasi. Kamu bergantung gimana coba? Jadi motivasi Citra sekarang ini Bu, itu memang bergantung sama abang Citra. Sama abang kamu ya? Betul. Oke. Karena abang tuh merupakan sosok yang terdekat di dalam hidup Citra. Kayak misalnya anu tugas, curhat, apapun itu. Citra dekatnya sama abang. Oke. Tapi emang abang kamu kemana?
Nah, abang saya udah menikah Bu, dia udah pindah ke luar kota, jadi punya kehidupan sendiri gitu. Oke, abang kamu sudah pindah keluar kota ya, sudah. Oke, jadi kamu di sini tapi sama orang tua kan? Sama orang tua. Nah, terus gimana kalau sama orang tua untuk Kalau sama orang tua Hmm? biasa-biasa aja sih Bu, kayak misalnya motivasinya tuh juga ada, cuman kalau sama abang tuh lebih dekat gitu Bu. Hmm. Kalau cerita-cerita, Kalau cerita jarang juga Bu ke orang tua, lebih ke abang. oh lebih ke abang gitu ya. Kan soalnya orang tua tuh kadang kerja ya Bu ya. Hmm. Jadi mungkin kalau misalnya pulang kerja kan capek, istirahat tidur gitu, jadi citranya lebih sering sama abang pokoknya. Oke, selain abang ada nggak orang lain yang dapat memotivasi kamu? Untuk saat ini belum ada Ibu. Nggak ada. Tapi masih nggak komunikasi sama abang kamu? Kalau untuk komunikasi masih sih Bu, cuman kan beda nih Bu, udah beda, nggak kayak dulu lagi kayak secara langsung gitu. Kalau secara langsung lebih enak gitu ya. Betul, Jadi sedekat apa kamu sama abang kamu itu? dekat banget. Deket banget ya. Oke. Dari kecil kedekatannya? Ya iya, dari kecil. Pernah berantem nggak sama abang kamu? Berantem kayaknya nggak pernah deh Bu, Berantem nggak pernah. nggak pernah. Pun sayang banget kamu ke abang kamu. Sayang banget. Oke. Oke, baik. Kemudian kalau masalah kedua mengenai kata kamu tadi agak sulit bersosialisasi ya? Ya sulit bersosialisasi. Gimana? Awalnya itu Citra tuh memang introvert Bu sebenarnya. Oke. Jadi memang agak susah gitu kalau misalnya berkomunikasi sama yang lain. Mhm. Selain itu, cerita nggak ya? Kan tadi ada ibu kasih tahu ada asas keterbukaan. Ayo. Saya Citra jarang cerita juga Bu, jadi kayak agak ragu-ragu gitu. Kamu ini orangnya itu ya, nggak terbiasa juga bercerita ke Betul. orang lain ya. Kayak Nggak agak-agak pandai canggung bercerita gitu ya. Betul. Oke. Tapi ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja coba. Citra punya teman satu nih Bu dari SMP, deket banget. Punya satu teman SMP dari deket, Deket sangat banget. deket. Oke. Waktu bermain, Mhm. ketika ada tugas, bahkan kami dulu satu kelas Bu, jadi Mhm. dekat, sahabat saya sih Bu itu Bu. Mhm. Cuman pas kami pindah ke SMA, kan wajar nih Bu ada temen yang mau berteman gitu kan. Cuman Citra lihat tuh kok nih temen sering banget ngajak si teman saya gitu Bu, jadi saya tuh kayak ngerasa apaan sih, jadi kayak saya tuh kayak tersingkirkan gitu Bu. Saya tuh orangnya cemburuan juga sih Bu. Jadi cemburuan kalau teman kamu tuh dekat sama teman lain gitu. Gitu, nggak mau temen itu kan temen saya gitu Bu, kalau misalnya mau berteman tapi hampir setiap hari mah sama dia terus Bu, saya nggak diajak, jadi ya udah saya memutuskan untuk sendiri aja gitu. Oke, jadi kamu itu apa ya? Berarti kayak pengennya teman itu jadi satu-satunya milik kamu aja gitu. Betul. Oke. Berarti agak posesif ya sama pertemanan ya. Oke. Ya, Oke. saya jujur kan Bu. Oke, selain itu apa lagi? Terus saya juga trauma sih Bu dalam pertemanan. Gimana? Waktu itu Trauma gimana? ya waktu itu saya mencoba untuk terbuka sama teman. Saya kayak punya permasalahan, saya cerita gitu kan. Heeh. Kalau misalnya saya tuh nggak suka sama si ini, soalnya dia tuh kayak kurang sopan gitu, minjem barang saya. Malah dianya cerita lagi sama temen yang lain. Cerita bukannya baik sih Bu, malah kayak ngejelekin saya gitu Bu. Jadi saya ngedenger kayak apaan sih punya temen kagak ada yang bener gitu Bu. Oke, jadi kamu itu cerita ke teman kamu tapi teman kamu menyampaikan ke orang lain. Ya jadi saya nggak suka juga Bu punya teman kayak gitu. Itu jadi masalah nggak kemarin? Yang pas waktu kamu cerita ke teman terus teman itu ceritain ke orang lain. Masalah sih Bu, soalnya kan temennya ngedengar nih kayak Cit, Maksudnya ribut nggak itu? kalau ribut sih enggak Bu, kayak cuman dieman gitu, nggak temenan kayak biasa gitu Bu. Jadi gimana? Cit tadi apa? Kayak Cit, si itu tuh ngomongin kamu tahu, katanya Citra tuh kayak pelit, kayak gimana gitu Bu. Jadinya kan pandangan temen jadi kayak Citranya orangnya pelit, terus kayak sombong juga, nggak mau
bersosialisasi gitu. Padahal saya tuh Bu kayak nggak enakan gitu Bu. Saya tuh bingung Bu kalau pertemanan mah. Oke. Jadi apa ya, ketika kamu sulit bersosialisasi, malah orang lain menganggap kamu itu sombong gitu ya. Betul Ibu. Oke. Kayak saya ke kantin sendiri, ada teman tuh Bu ngeliat, kemana tuh Cit, sendiri amat gitu. Nggak diajakin, ayo ikut bareng gitu. Enggak Bu, saya mau diem juga Bu. Saya juga Oke. bingung. Oke. Selain itu ada lagi? Terus saya orangnya nggak enakan sih Bu sama orang. Nggak enakan. Kayak kalau misalnya saya lagi nggak suka, susah banget ngungkapin gitu Bu. Tapi saya ngeliat teman saya tuh kayaknya enak aja gitu, kayak misalnya, ih kamu tuh nggak boleh kayak gini, tahu aku nggak suka. Nah saya tuh pengen banget ngomong kayak gitu Bu. Tapi saya gimana ya, kayak takut di judge gitu Bu. Maksudnya di judge tuh gimana? Kayak apa ya Bu ya, misalnya saya nggak suka nih Bu sama orang, kayak misalnya dia tuh kalau ada maunya aja sama saya gitu, dia berteman sama yang lain nih Bu, perlunya sama saya kayak Cit temenin aku dong ke kantin ini, jadi kayak cuman nganterin doang gitu Bu. Oh, jadi mau temenan sama kamu kalau ada perlunya. Kalau ada perlunya aja Bu, Atau ada tugas gitu. ada tugas biasanya tuh Bu. Ih, baru perlu menghubungi kamu. gitu. Oke. Kayak nggak ikhlas saya Bu. Baru nggak ikhlas. Nggak ikhlas Bu. Oke. Jadi kamu nggak suka, tapi kamu tuh nggak bisa mengungkapkan aku nih nggak suka, aku Ya, nggak mau, bener. karena perasaan yang nggak enak tadi. Nggak enakan. Selain sama teman, apakah sama orang lain juga gitu kamu nggak enakan? Iya Bu. Sama nggak enakan Sama juga. orang lain juga nggak enakan juga Bu. Saya pengen punya teman baru, relasi baru di luar sana, kayak mulainya dari mana ya gitu. Oh, kamu bingung juga untuk memulai suatu pertemanan gitu ya? Ya bingung juga Bu, saya tuh maunya dia duluan Bu yang mulai gitu. Cuman ya gimana ya Bu ya, sama-sama nggak kenal gitu kan Bu. Oke. Tapi kan kalau kita misalnya dari kelas 1 biasanya kan kenalan gitu kan. Waktu kamu kelas 1 di sini kan pasti kenalan kan sama teman-teman di kelasnya kan? Kenalan. Nah, tapi nggak bisa tuh bikin ada yang satu atau dua gitu bisa Nah akrab. iya nggak bisa Bu, kalau perkenalan semua Bu. Cuman saya kayak gimana ya cara jadi teman gitu, nggak bisa Bu. Bingung juga Bu mulainya dari mana. Oke. Oke, baik. Selain itu Citra tuh juga ini Bu, sulit memahami orang gitu. Sulit memahami orang lain gimana itu? Saya ngelihat dia tuh kayak ini anak nih kayaknya pendiam nih, sombong gitu kan Bu ya. Oke. Tapi pas besoknya kenyataannya enggak Bu, jadi kayak prasangkanya berbanding terbalik gitu Bu. Oke, jadi malah suka apa namanya, salah sangka gitu Salah ya. sangka, bener Bu. Jadi makanya kenapa Citra sulit berteman, mungkin prasangka yang di awal gitu, mungkin kayak nanti aku kalau berteman sama ini kayak gini, padahal belum dicoba gitu. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada Bu, kalau untuk berteman itu aja sih Bu. Oke. Coba Ibu sedikit simpulkan dulu ya tadi. Kalau masalah motivasi, kamu kehilangan sosok motivator tadi abang kamu ya. Iya Bu. Kemudian masalah pertemanan atau masalah sosialisasi tadi, bersosialisasi, kamu itu tipe orang yang apa tadi, yang pertama susah mengungkapkan perasaan, Susah mengungkapkan perasaan. kemudian apa ini tadi, sulit memahami orang lain, kemudian tadi apa lagi Citra? Yang cemburu itu Bu, posesif Oh iya, gitu. cemburu ya, posesif. Cemburu. Ya posesif lah sama teman. Oke. Pernah punya teman deket tapi akhirnya nggak berteman lagi gitu ya. Oke. Iya benar. Nah, dari ini kalau Ibu bisa hitung ada empat lah permasalahan yang sedang kamu hadapin ini. Gimana perasaan kamu dengan keadaan sekarang ini? Perasaannya amburadul sih Bu, sedih, kecewa, kadang nyesel juga sih Bu, kenapa bisa gini gitu. Gimana itu? Bisa gini gimana itu? Kayak tadi tuh Bu, kayak cemburuan gitu, kayak buat apa gitu ya saya cemburu. Teman Iya, saya iya. tuh kayak biasa aja gitu kan. Cuman dari sayanya aja mungkin kayak ya posesif tadi sih Bu. Oke.
dari perasaan yang tadi kamu bilang apa namanya ini sedih, kecewa, terus merasa amuk adul, apalagi terus bingung juga kenapa sih kamu bisa begini gitu. Ya benar. Kira-kira harapan kamu ke depannya gimana nih, Cid? Kalau harapan untuk yang pertama, saya tuh pengen Bu nggak bergantung sama orang lain, pengen punya motivasi dari dalam diri sendiri untuk bisa melakukan pembelajaran dengan semangat gitu Bu. Terus yang kedua, saya tuh pengen punya teman, saya pengen terbuka sama orang lain kayak gitu Bu. Oke. Kamu ingin punya teman gitu, Lebih terbuka juga. lebih terbuka, pengen punya teman yang akrab ya. Akrab gitu. Oke, dari tadi hal yang kamu ungkapkan, langkah apa saja yang udah pernah kamu lakukan? Untuk langkah sendiri, yang pertama itu Citra udah nulis motivasi nih Bu di Tulis kertas, motivasi di kertas. terus Citra tempel di kamar tidur. Jadi kalau misalnya Citra bangun tidur tuh kayak ngeliat set gitu, jadi kayak semangat gitu. Jadi karena nggak ada abang kamu yang biasa ngasih motivasi, nah, terus kamu bikin kertas-kertas itu ya. Kertas. Ada satu motivasi sih Bu yang Citra tulis dan selalu Citra ingat. Itu apa masalah kayak sekolah kan tadi nilai Citra turun ya Bu ya. itu? Citra tuh bilang gini, jangan lihat siapa sainganmu, tapi lihat seberapa besar perjuanganmu selama ini gitu. Itu bagus, motivasi yang Ya. sangat bisa membangkitkan kita. Emang betul, kita jangan melihat siapa saingan kita, dan sebenarnya kita ini nggak bersaing dengan siapapun ya, emang kita bersaingnya ya sama diri kita Sama sendiri, diri sendiri ya. gitu ya Bu. Bagaimana cara kita untuk memacu diri kita sesuai dengan teknik yang ibu gunakan juga kan, bagaimana kita itu bisa menyelesaikan masalah kita dengan kemampuan kita gitu. Saya kan kadang gini Bu, kalau misalnya lagi belajar ada tugas, aduh ini mah pasti bisa. Nah lebih kayak baru ngeliat lawan aja udah kayak gitu Bu. Sebenarnya kembali ke perjuangan kita sendiri gitu kan. Ini Bu. mah pasti bisa, maksudnya gimana ya, itu mindset kamu kalau kamu bisa gitu kan. Bukan Bu, maksudnya si A gitu Bu, yang saya anggap pintar gitu Bu. Jadi kayak ngeliat saingan tadi gitu nah Bu. Oh kalau si ini pasti bisa Gitu. Jadi saya kayak udahlah gitu. Padahal belum ada perjuangan yang Padahal dilakukan. belum berjuang lah, iya. Betul. Oke. Terus kalau yang masalah yang kedua tadi gimana? Masalah pertemanan ya Bu ya. Heeh. Kalau untuk pertemanan kan tadi Citra mau lebih terbuka, pengen punya teman akrab gitu kan, nggak mau nih masa selamanya Citra mau kayak gini sikapnya gitu kan. Jadi Citra ya mencoba untuk ikut organisasi gitu, Organisasi apa itu? karena Pick Air Bu di sekolah Bu saya ikut, karena Citra merasa dengan Citra ikut organisasi ini menjadi kunci untuk Citra bisa memiliki banyak relasi di luar sana gitu. Oke, langkah yang sudah pernah kamu lakukan kalau masalah motivasi tadi sudah apa tadi, menempel kertas-kertas tadi ya. Ya Bu, motivasi, Terus kalau untuk masalah pertemanan mulai kamu ikut mengikuti organisasi. Tapi di dalam organisasi itu ada nggak teman dekat juga? Ada Bu, Oh ada, ketemu berarti teman Ketemu. yang dekat, cuman beda kelas gitu ya? beda kelas, Beda angkatan juga. beda angkatan. Nah, itu kan yang udah kamu lakukan. Nah, sekarang kira-kira selain ini langkah ke depan yang ingin kamu lakukan lagi apa? Coba. Kalau dari satu dulu, dari masalah motivasi tadi gimana? Langkah ke depan bisa berdiri di kaki sendiri sih Bu, Bisa berdiri di kaki sendiri, jadi nggak bergantung lagi sama siapapun untuk motivasi dalam pembelajaran. Oke. Dari hal-hal yang sudah kamu lakukan tadi, sejauh mana keberhasilannya sih? Untuk perubahan sendiri, alhamdulillah sih Bu, sedikit demi sedikit sudah berubah apa yang Citra inginkan gitu Bu. Ada perubahan? Ada gitu perubahan. ya? Oke. Oke. Kalau tadi kan ada dua yang kamu lakukan. Yang pertama, kamu sudah menempel-nempel di kamar kamu kata-kata motivasi supaya kalau bangun tidur ngeliat kata-kata motivasi itu bisa memotivasi diri sendiri. Ya, Kemudian juga kalau masalah pertemanan, kamu sudah ikut organisasi. Ya supaya kamu bisa melatih kemampuan bersosialisasi. Kemudian juga di organisasi udah punya teman udah punya teman. dekat, cuman ya beda kelas Beda kelas. dan beda angkatan. Oke.
Selain itu apa lagi Citra? Langkah ke depannya tuh. Untuk langkah kedepannya lebih mendekatkan diri sih Bu sama Allah Subhanahu Wa Taala, Oke. beribadah, curhatnya juga sekarang sama yang di atas Bu, jadi lebih kayak terjaga gitu, aman, nggak kayak was-was lagi gitu Bu. Oke. Terus untuk yang berteman itu Citra untuk langkah kedepannya pengen bisa memahami orang lain gitu Bu, Pengen bisa lebih memahami orang jadi lain. nggak egois kayak sebelumnya gitu. Oke. Selain itu ada lagi? Baru itu aja sih Bu. Baru itu aja. Oke. Kalau bisa ibu simpulkan ya, kalau untuk penyelesaian masalah ini tadi, kalau dari masalah apa nih, yang pertama masalah motivasi, kamu sudah menempel kertas-kertas motivasi di dalam kamar kamu. Kemudian tadi langkah selanjutnya yang kedua, kamu ingin lebih mendekatkan diri kepada yang di atas, curhatnya juga sama yang di atas, lebih banyak waktu beribadah gitu ya. Lebih banyak waktu Kalau dulu beribadah. kan banyak waktu yang dihabiskan untuk curhat, cerita sama abang kamu. Nah sekarang kan kamu udah punya tempat juga untuk bercerita, itu kepada yang di atas Pada ya. yang di atas. Kemudian yang kedua, kalau masalah pertemanan, kamu sudah mencoba untuk ikut Memahami. organisasi. Kemudian langkah selanjutnya kamu mulai belajar untuk Memahami orang. bagaimana caranya untuk memahami orang lain, bagaimana caranya untuk terbuka kepada orang lain, bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan posesif di dalam diri kamu. Benar. Kayak gitu ya Cit. Selain itu apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan untuk kedepannya gini, untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Kira-kira apa ya Bu ya? Oke, kalau saran dari ibu ya Cip, kalau mengenai masalah motivasi, kamu itu harus lebih percaya ke diri kamu sendiri. Lebih percaya pada diri sendiri gitu. Ya, lebih percaya kepada diri kamu sendiri, bahwa kamu itu sebenarnya dalam hal apapun bisa menyelesaikan hal tersebut. Masalah apapun yang kamu hadapin, kemudian peristiwa apapun yang sedang terjadi di hidup kamu, ya kamu bisa menyelesaikan itu. Karena kita di dunia saja, kita ini dilahirkan sendiri. Maksudnya ya memang kita dilahirkan seorang ibu, tapi kita ini lahirnya sendiri. Jadi bahkan kita itu ya, kalau di dalam biologi ya, seseorang itu bisa menjadi apa ini namanya, induk apa sih namanya itu, apa sih, zigot atau apa ya, dulu lupa. Zigot. Nah itu kan karena dia adalah zigot yang terkuat. Jadi pun kita lahir di dunia ini ya karena atas kehendak yang di atas, dan apapun ujian yang terjadi di dunia ini ya berarti Allah itu sudah tahu bahwa kita ini bisa mampu menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik Ibu. Oke, itu ya, percaya sama diri sendiri. Misalnya pun nanti kalau ada ngerjakan suatu materi, tapi kamu nih bilang tadi paling sih itu bisa ya, karena kamu sendiri belum mencoba. Nah padahal kamu bisa gitu. Sama seperti dia, kamu itu bisa. Jadi belajar untuk percaya sama diri sendiri dulu. Kayak gitu ya. Kemudian kalau masalah pertemanan, ibu setuju tadi ketika kamu bilang belajar untuk memahami orang lain, belajar untuk terbuka. Nah itu sebenarnya adalah tugas manusia, dan itu tugas kita sepanjang waktu. Jadi itu memang sudah sudah memang suatu kewajiban kita. Bagaimana sih kita itu harus paham sama orang lain, karena kadang sering terjadi kesalahpahaman ketika kita itu tidak bisa memahami orang lain. Tuh yang kadang memicu suatu konflik. Ya benar Ibu. Kita harus juga belajar bagaimana menerima orang lain. Orang lain itu pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kita juga punya kelebihan dan kekurangan. Sebagaimana dia bisa menerima kita, kita juga harus bisa menerima dia. Kemudian juga jangan terlalu posesif juga sama orang lain, karena yang sifatnya manusia itu di mana-mana sementara. Bahkan orang tua kita aja sifatnya sementara. Kita semua ini ya amanah gitu. Orang-orang yang ada di sekeliling kita, ibu kamu, orang tua kita, teman-teman kita, ataupun anak keturunan kita, ya semuanya itu
gimana. Jadi kita Berarti itu, tidak ada yang abadi. nah iya, tidak ada yang abadi gitu. Jadi jangan terlalu posesif. Berteman, ya bertemanlah sewajarnya. Justru ketika kamu posesif, orang itu akan merasa terkekang. Orang itu merasa terkekang dan dia akhirnya nggak mau berteman sama kita. nggak mau sama Citranya posesif, nanti aku nggak boleh temenan sama yang sama si ini ya nggak, jangan gitu ya. Gimana? Berarti justru yang kita anggap salah malah di diri kita yang salah gitu ya, Bu? Gimana? Kan kita kayak ngerasa teman kita direbut gitu kan, Bu. Terus katanya, iya aku nggak mau temenan sama Citra, dia orangnya posesif, nanti aku nggak boleh temenan sama ini gitu. Berarti kan justru dari kitanya yang salah gitu kan? Iya, karena kita salah untuk apa tadi nih, menanggapin apa namanya, kita itu sudah negatif thinking terlebih dahulu gitu. Nanti kalau dia berteman ini nanti hilang gitu, enggak. Benar ya. Jadi jangan. Dan di sini pun Citra, tadi kita membahas masalah-masalah itu, semuanya itu ada di tangan Citra. Masalah ini bisa terselesaikan atau enggak, ya yang bisa menyelesaikannya tadi siapa tadi? Diri Citra sendiri. Iya, diri kamu sendiri. Yang bisa menyelesaikannya ya kamu sendiri. Itu ya. Kalau misalnya mengalami kegagalan gimana, Bu? Misal kita kan sudah berusaha nih, Bu, untuk terbuka, untuk menerima orang lain, tapi masih belum punya teman gini, Bu, kayak belum akrab gitu. Terus gimana ke depannya gitu, Bu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi pertemuan kita ini adalah pertemuan pertama. Oke. Nanti kalau Citra merasa tidak ada perkembangan, Citra boleh datang ke sini lagi. Jadi kita cari solusi lain lagi, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah kamu ini. Oke ya. Jadi jangan segan-segan mau datang ke BK. Kalau memang pengen datang, ya silahkan datang gitu. Ibu pun juga di sini terbuka. Berarti, Bu, kalau misalnya Citra punya permasalahan, terus Citra mau cerita sama temen, itu aman gitu, Bu? Kalau mau cerita sama teman? Iya, kan Citra pengen terbuka gitu kan, Bu, kayak gak mau apa ya, berbagi pengalaman lah gitu, Bu. Kayak masih agak-agak takut gitu loh maksudnya. Nah, itulah tadi kan kata Ibu, bagaimana cara kita untuk memahami orang lain dulu. Jadi kira-kira orang yang sedang kita ajak bicara ini, orang yang sedang kita ajak ngobrol ini, apakah dia bisa menjaga rahasia kita atau tidak. Jadi harus tetap memilih. Berarti harus kita kenali dulu gitu ya? Iya, kita harus mengenali dia. Oh, orang ini kayaknya enak aja sih kayaknya dibuat curhat. Nah, curhatlah sama orang itu supaya kamu nggak kejadian kayak kemarin, salah memilih tempat curhat. Salah memilih tempat cerita. Benar. Oke. Dah? Sudah, Ibu. Oke, sekarang gimana perasaannya setelah mengikuti konseling ini? Sudah agak lega sih, Bu, dari penjelasan yang Ibu berikan, terus solusi yang Ibu berikan, keterbukaan juga, alhamdulillah agak lega gitu. Oke, jadi setelah bercerita tadi sudah lumayan agak baikan gitu ya. Jadi terus nanti kalau memang ada merasa yang mengganjal lagi, datang lagi aja ke sini ya. Oke, siap, Ibu. Oke. Jika begitu, kalau memang Citra nggak ada lagi yang ingin diceritakan, Ibu akhiri saja konseling kita hari ini. Ibu cukup senang tadi Citra mau terbuka, mau bercerita tentang apa yang kamu hadapi, gitu ya. Ya, Citra juga baru pertama kali ini konseling. Ternyata nggak yang Citra kira gitu, Bu, kayak ini aman gak ya konseling, ini gimana gitu, kayak canggung gitu. Tapi kan Citra berceritanya dengan orang yang sudah punya janji untuk amanah. Asas tadi ya, Bu ya. Ya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, Citra boleh kembali ke kelas. Ibu akhiri konseling kita. Kalau memang nanti Citra ada yang masih mengganjal atau nanti masalah kita masih belum selesai, datang lagi ke sini. Datang lagi ke sini ya, Bu. Di pertemuan selanjutnya boleh. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Ibu ya. Citra pamit dulu mau ke kelas. Silahkan kembali ke kelas Citra. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam.